yang seharusnya tidak merasa perlu dibela. Tapi kita yang repot, kita yang bela mati-matian. Kemarin Deddy Corbuzier ngomongin gue, bikin video. Judulnya Artis Kaya Tapi Norak. Mukanya muka gue. Gue kaget banget ngeliat itu di trending kan. Kayak anjir nih apaan? Ini gue bikin marah Om Botak dari mana gue pikir. Terus gue nonton videonya ternyata ngomongin soal gue punya prinsip hidup minimalisme. Dimana gue akan membeli barang-barang yang gue perlu aja, yang punya nilai buat diri gue. Dia muji gue di situ. Jadi gue jarang sepemahaman sama orang, tapi gue sepaham sama Radit. Ada artis kaya yang norak. Tapi itu bukan ngomongin gue, cuma dijadiin judul mukanya muka gue. Banyak yang salah paham. Gue nulis tuh di situ. Om Ded, kirain Om Ded marahin aku. Hahaha. Gue bilang gitu. Komennya rame pada ngebelain gue. Emang Om Deddy itu kayak gitu. Dia gak tahu diri. Apaan sih gue bilang. Kayak. Gue gak merasa perlu dibela. Tapi makin lama makin banyak yang ngebela makin deg-degan gue. Dikiranya gue punya cyber army kan. Nanti Om Deddy salah sangka kan sama gue. Terus gue ketemu di jalan disundul kan gue gak tahu kan. Tiba-tiba kena hantaman beda tumpul kan. Perut gue cembung ke dalam gitu. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Kan gitu. Anjir ya gue pernah satu acara sama Om Deddy ya. Pakai lampu begini. Beneran acara Telkomsel tuh gue duduk tuh. Anjir bener-bener ya. Terus pas gue duduk dia berdiri kan. Gelap anjir semuanya. Badannya gede banget. Gue udah kaget banget. Begitu udah nengok sih lo lagi, waduh capek deh. Sorry ya Om Deddy kalau nonton ya, Om Deddy memang lampu taman yang paling keren deh. Kadang kita gak perlu ngebela orang itu gitu. Ngapain? Gue gak perlu dibela. Kenapa lu repot? Sama kayak pas David bikin ini nih, stand up ngerosting gue. Di grand final Suca 4. Dia bilang, Radit datang ke kawinan gue gak bawa amplop. Terus dibuka satu-satu amplop dari yang lain. Soimah paling gede bayarnya pakai dolar. Pas dia stand up itu gue malu setengah mati. Muka gue merah, gue nutup muka gini kan. Aduh malu banget, malu banget. Selesai acara, gue saking gak enaknya sama David. Gue gemeteran, gue deketin dia. Fit, tadi gue nonton stand up lo gitu. Ya kan kita satu acara. Sorry gue gak, sorry banget Fit, gue lupa gitu. Terus gue jelasin ke David kronologi yang sebenarnya. Jadi pas kawinannya dia itu, gue sama Anissa lupa bawa amplop. Terus pas di depan meja, apa sih yang buat ngasih-ngasih amplop itu, gue bilang nanti kita kasih ini aja, kasih microwave gitu kan. Dan gue lupa. Lupa tuh bahwa gue pernah punya janji pada diri gue sendiri untuk beliin David Nurbianto microwave. Sampai akhirnya dia stand up, gue jadi inget. Terus gue bilang sama dia, Fit, bener Fit, gue akan beliin lo microwave. Terus dia ngerasa kayak seakan-akan gue itu ngasih microwave setelah dia ngomong. Dia bilang, enggak usah gue tahu kok. Enggak, bener Fit, enggak, jangan ya. Akhirnya kita saling berdebat soal microwave, dikasih apa enggak gitu. Akhirnya gue bilang sama asisten gue, udah lo hubungin asistennya David, tanya alamatnya, gak usah bilang kita mau kirim microwave gitu. Pokoknya lo hubungin aja. Akhirnya dikasih alamatnya, terus gue kirimin, selesai. Tapi di video itu banyak orang bilang David gak etis apa segala macam. Gue gak perlu dibela. Tapi orang-orang pada ngebelain gue. Gak penting banget gitu buat gue. Gimana ya, gue bikin stand up, banyak yang nitip tau gak? Ini YouTuber ya, yang benci sama YouTuber lain, pada DM gue. Radit, ngomongin Sai Halilintar dong. Gue gak punya masalah itu. Jadi menurut gue kayak. Enggak, maksud gue gini. Gue gak ada masalah sama Sai gitu. Banyak orang bilang dia norak, pakai jam palsu lah apa segala macem. Mamerin kekayaan. Buat gue, ya gak apa-apa. Dia umurnya masih 16 tahun. Otak dia belum tumbuh dengan sempurna. Itu masih trapesium itu. Biarin aja dia norak, masih umurnya gitu.
Kita lihat loh banyak di SMA teman-teman kita ya, kalian semua pernah SMA kan. Pasti pernah lah punya temen norak kayak dia gitu yang pamerin kekayaan, yang bilang nih sepatu belinya di Prancis padahal di mana gitu. Biasa aja gitu, udah sai biarin aja. Ada lagi yang nitip, Kimi Hime. Ya gue riset dong. Gue nonton Kimi Hime. Buat di sini yang nggak tahu dan rata-rata mungkin perempuan, Kimi Hime itu adalah YouTuber yang dadanya istimewa. Thumbnailnya itu dadanya biasanya. Dan judul-judul videonya itu memberi harapan. Kayak misalnya, astaga muncrat di luar gitu. Padahal lagi main Mobile Legend. Maksudnya adalah si MM-nya, marksman-nya tuh muncratin apa gitu. Cuman buat dia jadi kayak gitu. Dan anehnya cowok-cowok tuh suka, padahal mereka tahu mereka ditipu. Jadi contoh sesungguhnya PHP adalah Kimi Hime menurut gue. Lo berharap dan kecewa, sekali lagi kecewa. Gue bilang gak mau, gue gak mau ngomongin dia. Tapi gue bilang semua orang, gue bilang kalau gue mau ngomongin mereka. Kayak Young Lex abis banget di stand up gue yang kemarin tuh SUCRD. Tapi gue foto tempatnya, gue kasih lihat. Gue punya line-nya dia, gue fotoin tempatnya, gue kasih lihat, ini mikrofon gue, ini buku materi gue, ini tempatnya, gue kirim semua ke dia. Gue minta izin sama dia, gue bilang, gue bilang. Young Lex kan. Jadi panggilnya apa dong? Yang dong. Yang gue bilang. Lama gak dijawab, terus dia balas. Ya Beb, dia bilang, Duh pacaran sama komodo gue aja.